Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di ISK Podcast Zakia Roshidah, dan di sini saya sedang bersama Bapak Dian Nurtamyiz Hanafi dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada PMD Kabupaten Kudus ya Pak, pada bidang PMD Kabupaten Kudus. Mungkin boleh perkenalan dirimu dulu Pak kepada pemirsa gitu. Ya, para pemirsa ISK, saya Dian Nurtamyiz Hanafi, sehari-hari sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang rekrutmen perangkat desa yang diadakan oleh Dinas PMD sendiri ya Pak. Sebelum itu, sebelum masuk ke rekrutmen, kita harus mengetahui dong apa sih tugas atau PMD sendiri itu gunanya untuk apa gitu. Mungkin itu ya Pak yang harus diketahui masyarakat. Apa sih Pak itu PMD? Oh ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus itu salah satu OPD di pemerintah Kabupaten Kudus. Salah satu tugasnya adalah membantu Bupati dalam eh, penentuan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat se-Kabupaten Kudus. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi PMD sendiri itu monitoring atau ya pengawasan ya, lembaga pengawasan kepada perangkat-perangkat desa atau lebih tepatnya yang di pemerintahan dalam desa seperti itu ya Pak. Ya, kurang lebih begitu. Pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oke, lalu masuk ke dalam rekrutmen perangkat desa nih Pak. Eh, Membahas mengenai rekrutmen perangkat desa itu tahapan rekrutmen perangkat desa yang diadakan oleh PMD sendiri itu bagaimana? Mungkin masyarakat belum tahu, ada yang ingin mungkin mencalonkan diri sebagai perangkat desa. Apa sih tahapan-tahapannya yang harus dilakukan itu? Jadi, sebelum masuk ke sana, Mm-mm. mau saya sampaikan pada seluruh masyarakat Kudus, insya Allah di tahun 2022 ini akan dilakukan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus, seluruh desa di Kabupaten Kudus. Eh, Memang itu pasti akan memerlukan tahapan-tahapan. Mm-mm. Pada tahapan saat ini kita sedang melakukan persiapan-persiapan. Artinya tahapan awal itu kan harus ada usulan dari masing-masing desa pada bupati melalui camat. Jadi usulan dari kepala desa itu disampaikan kepada bupati melalui camat. Seterusnya camat melakukan evaluasi dan pertimbangan-pertimbangan kajian tertulis kepada bupati untuk usulan pengisian perangkat desa di desanya masing-masing. Tugas kami di Dinas PMD sebagai OPD yang memang ditugasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu kami juga melakukan evaluasi terhadap usulan-usulan yang masuk itu. Kira-kira begitu. Kemudian setelah itu kami akan menyampaikan kepada bupati jumlah desanya, kemudian formasi jabatan yang diusulkan, sampai kemudian bupati memberikan izin pelaksanaan itu, membuat SK bupati tentang penetapan desa yang melaksanakan pengisian, termasuk juga membuat jadwal penyelenggaraannya dan petunjuk-petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengisian perangkat desa itu sendiri. Oke, jadi tugasnya PMD sendiri di sini dia sebagai pengawas sekaligus juga memberikan jadwal dan juga tadi memberikan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk perangkat desa. Tapi untuk panitianya, Pak, untuk panitia penyelenggaraan sendiri itu dari desa atau dari mana? Kepanitiaan itu ada panitia di tingkat kabupaten, dibentuk dengan SK bupati, melibatkan OPD dinas terkait. Kemudian ada panitia di tingkat kecamatan, dibentuk dengan keputusan camat, melibatkan para pegawai di lingkup kecamatan yang bersangkutan. Kemudian yang terutama di desa juga dibentuk panitia di tingkat desa dengan keputusan kepala desa. Panitia di tingkat desa itulah yang melaksanakan proses mulai dari istilahnya adalah penjaringan, kemudian penyaringan, sampai kemudian dilakukan pengangkatan dan pelantikan perangkat desa yang terpilih atau yang jadi. Oke, untuk calon pendaftar sendiri atau calon dari apa ya, pendaftar sebagai perangkat desa ya ibaratnya Pak, itu apa sih syarat yang harus dipenuhi sebagai calon perangkat desa? Ya, syarat secara umum ya,
Satu dari sisi usia itu minimal 20 tahun, maksimal 42 tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran. Kemudian tingkat pendidikan itu minimal SLTA sederajat. Kemudian yang lainnya tidak pernah dihukum karena tidak pidana kejahatan yang dengan hukuman 5 tahun misalnya. Kemudian dia harus warga negara Republik Indonesia, berkelakuan baik, jujur dan adil, dan seterusnya. Jadi berkas-berkasnya apa, nanti harus membuat menyampaikan legalisir ijazahnya, legalisir ijazah terakhir ya, kemudian legalisir KTP, legalisir akte kelahiran, SKCK, surat keterangan dokter dan seterusnya. Itu bisa disampaikan di mana, Pak? Kalau masyarakat belum tahu mungkin bisa mencari tahu informasi itu di mana? Ya, nanti pada saatnya panitia di tingkat desa itu melakukan proses penjaringan. Penjaringan itu adalah dia melakukan sosialisasi, memberikan pengumuman kepada warga, kepada masyarakat bahwa desanya membuka pendaftaran perangkat desa. Kemudian tugas dari panitia itu sendiri juga melakukan pendaftaran, membuka pendaftaran, kemudian melakukan penelitian berkas-berkas administrasinya bagi para pendaftar yang masuk, kemudian mengusulkan kepada kepala desa untuk menetapkan bakal calon. Bakal calon itu para pendaftar itu kita sebutnya sebagai bakal calon. Yang memenuhi syarat itu disebutnya sebagai calon. Jadi nanti calon perangkat desa itu yang memenuhi syarat itu akan ditetapkan, baru kemudian para calon inilah yang dilakukan ujian penyaringan. Kira-kira begitu. Penyaringan itu berarti di tingkat yang di Dinas PMD itu sendiri atau bagaimana? Untuk ujian penyaringan sendiri itu akan dilakukan secara serentak. Secara serentak di lingkup kabupaten. Jadi masing-masing panitia tingkat desa itu melakukan pendaftaran sampai dengan menetapkan bakal calon menjadi calon. Kemudian kalau desa sudah ada calonnya, ada calon yang ditetapkan, kemudian dilakukan ujian penyaringan yang dilakukan secara serentak di tingkat kabupaten. Kira-kira begitu. Jadi setelah desa itu fix, intinya ini loh bakal calonnya yang akan diajukan kepada pemerintah atau di kabupaten, itu dijadikan penjaringan secara serentak gitu ya, Pak? Iya, ujian penyaringan. Penyaringan ya, oke. Diajukan ujian penyaringan secara serentak. Ketika kita sudah memenuhi syarat nih, Pak, misal saya jadi mau calon nih. Bahwa sih ada keinginan? Aduh. bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Mungkin nanti dipikirkan lagi. Kalau kita udah memenuhi syarat nih, misalnya, apakah ada ujian-ujian lagi atau bagaimana, Pak? Ya, kita hanya ujian penyaringan itu, ujian secara tertulis. Ujian secara tertulis itu sendiri ada beberapa materi ya. Misalnya ada materi umum, materi khusus, ada psikologinya. Nah, kemudian materi umum itu meliputi ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, kemudian materi tentang kepemimpinan gitu. Kemudian ada materi khusus yang menyangkut tentang pemerintahan desa dan juga terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa itu sendiri. Sedangkan materi psikologi ya kaitannya dengan psikologi. Untuk mendeteksi karakternya bagaimana, kemampuan beradaptasinya bagaimana, kemampuan manajerialnya bagaimana. Nah, itu semua diujikan pada para calon perangkat desa ini. Jadi setelah kita memenuhi berkas-berkas yang harus ditetapkan, mungkin syarat-syaratnya apa aja, mungkin dari ijazah dan semuanya, KTP dan seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi apa, kita juga harus mengerjakan ujian yang diberikan oleh pemerintah sendiri ya, Pak. Itu ujiannya, soal-soalnya itu dari PMD atau dari pemerintahan desa? Soal ujian itu para desa ini akan bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah perguruan tinggi. Syaratnya adalah perguruan tinggi yang terakreditasi A dan juga yang sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah atau MOU dengan pemerintah daerah. Jadi tidak semua perguruan tinggi, tapi kita syaratkan adalah harus terakreditasi A dan sudah punya MOU dengan pemerintah kabupaten. Oke. Jadi soalnya itu bukan dibuat sendiri, tapi harus dengan kerjasama dengan universitas atau
Dan Ya, ya itulah Pak. ya karena kita menginginkan perangkat desa itu betul-betul berkompeten, eh, dan penyelenggaranya itu bisa transparan, akuntabel. Kita melibatkan akademisi yang memang punya pengalaman di bidang rekrutmen pegawai begitu. Sehingga insya Allah kita jalankan, laksanakan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita menghasilkan perangkat desa yang mampu, ya, yang kompeten, yang bisa diajak untuk bekerja membangun desa. Oke. PMD sendiri selain untuk kegiatan untuk rekrutmen perangkat desa itu tugasnya sebagai apa lagi Pak? Oh, tugas kami banyak yang Ya. banyak yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada pemilihan kepala desa, kemudian ada pengisian badan permusyawaratan desa, itu juga ranah tugas kami. Selain itu juga kaitannya dengan keuangan desa, kemudian dengan aset desa. Keuangan desa itu ada, kalau yang mungkin dikenal oleh masyarakat, ada dana desa, ada ADD, bagi hasil pajak retribusi daerah, dan seterusnya. Itu ranah di tugas Dinas PMD. Selain itu yang keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat juga. Misalnya ada lomba desa, ada TMMD. TMMD itu kerjasama pemerintah kabupaten dengan Kodim, ya, itu juga melibatkan Dinas PMD. Dan seterusnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, ada Posyandu, ada PKK, ada lembaga kemasyarakatan desa. Jadi banyak. Berarti yang terkait dengan desa dan juga kemasyarakatan desa gitu ya Pak. Mengenai acara-acara yang diadakan desa itu juga terlibat dalam tugasnya PMD juga gitu ya Pak. Acara-acara yang diberikan desa itu. Ya. Jadi memang tugas kami memang seperti itu, membantu bupati dalam hal penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oke. Mungkin ada yang disampaikan untuk calon-calon nih bakal perangkat desa untuk bagaimana, atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak sendiri untuk calon-calon bakal perangkat desa. Ya, ini kepada seluruh warga yang memang berkeinginan untuk menjadi perangkat desa, ya, di tahun ini insya Allah akan dilaksanakan pengisian perangkat desa dengan persyaratan-persyaratan yang tadi saya sampaikan. Silakan untuk ikut mendaftar begitu. Ini didasari niat untuk turut membangun desanya masing-masing, menjadi desa yang maju, mandiri, dan berdaulat, kira-kira begitu. Bagi desa, bagi teman-teman di desa yang nanti menyelenggarakan pengisian ini, kami harapkan mari kita bekerja bersama-sama untuk melaksanakan pengisian ini dengan penuh tanggung jawab, transparan, akuntabel, dan insya Allah akan dihasilkan perangkat desa yang benar-benar berkompeten dan mampu bekerja untuk membangun desa. Oke, jadi yang diharapkan untuk masyarakat desa yang ingin menjadi bakal ya atau calon perangkat desa, untuk niatnya ditata lah Pak pertama ya, untuk membangun desa bagaimana. Setidaknya ada niat yang tertata untuk membangun desanya masing-masing. Dan untuk perangkat desa juga diharapkan untuk melaksanakan kegiatan ini yang akan dilaksanakan tahun ini ya Pak, tahun 2022 Insya atau Allah tahun 2022. Bulannya? Ini kita sedang berproses. Asumsi kami nanti kira-kira di bulan Oktober begitu ya, dilakukan ujian penyaringan. Oke. Mudah-mudahan itu berjalan dengan sesuai dengan rencana, lancar, aman, tertib, tidak ada masalah. Jadi untuk teman-teman Bapak di desa ya, mungkin perangkat-perangkat desa itu ya juga bisa menyampaikan kepada masyarakat dan membantu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, itu ya Pak harapannya. Ya, untuk perangkat desa sendiri itu berarti sampai usia berapa batasannya? Sampai dengan usia 60 tahun. Oh, jadi batas pensiun itu ya Pak, berarti. Batas pensiunnya sampai dengan usia 60 tahun. Jadi cukup lama ya Pak, iya, cukup lama. Kalau saya usia 20 tahun masih berapa tahun lagi? Masih 40 tahun ya. 50 tahun jadi perangkat desa. Aduh. Mungkin ada yang berminat untuk menjadi bakal perangkat desa nih, bisa ya. Kaula-kaula muda mungkin yang berkompeten dan
mungkin mempunyai potensi diri untuk menjadi perangkat desa dan ingin memajukan desa gitu ya Pak? Ya, silakan. Oke, itulah kita yang bahas ya, udah ngobrol panjang lebar dari tadi. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Bapak? Ya, saya kira itu kita sama-sama untuk melakukan pengesahan perangkat desa dengan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga nanti berjalan dengan tertib, aman, lancar, tanpa ada kendala, dan kita hasilkan perangkat desa yang benar-benar berkompeten. Kalau desa itu maju, maka kabupaten akan maju. Oke, kalau desa itu maju, maka kabupaten akan maju. Kalau kabupaten maju, provinsi akan maju gitu ya Pak. Dan seterusnya Betul sampai sekali. Indonesia juga akan maju kayak Ya. gitu. Oke, terima kasih Bapak Dian Nurtamyes dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Kudus. Terima kasih atas waktunya semuanya. Saya Zakia Rosyidah, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.